Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, kembali lagi bersama Ibu Septianingsih dalam materi PJOK yang berjudul lari jarak pendek. Ayo kita saksikan bersama-sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Zaza. Pada video kali ini saya ingin memberikan materi tentang lari jarak pendek atau sprint. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zaza untuk perkembangan channel saya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi sprint. Pengertian dan sejarah. Sprint merupakan istilah yang dipakai untuk lari jarak pendek atau lari cepat, di mana peserta atau sprinter berlari secepat mungkin sepanjang jarak yang sudah ditentukan, yakni 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Lari sprint membutuhkan kekuatan dan kecepatan yang tinggi, karena membutuhkan daya tahan kecepatan yang kuat mulai dari start hingga finish. Masuk ke sejarah lari. Cabang olahraga lari pertama kali dilombakan dalam ajang Olimpiade di kota Athena yang dimenangkan oleh Euclus dan Philippides. Setelah beberapa kali diadakan, lomba lari berubah menjadi perlombaan Olimpiade. Pada Olimpiade tahun 776 sebelum Masehi di Yunani, olahraga yang diperlombakan hanyalah lari. Kemudian perlombaan lari diadakan di Kekaisaran Roma, namun tidak berlangsung lama karena runtuhnya kekaisaran. Pada tahun 1896, olahraga lari dilombakan untuk pertama kalinya dalam kategori Olimpiade modern. Kini, lari sprint berada di bawah naungan IAAF atau International Association of Athletic Federation untuk secara global, dan PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia untuk di Indonesia. Sehingga segala peraturan dan ketentuan dibuat dan diatur oleh induk organisasi atletik tersebut. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana untuk lari sprint. Pertama ada lintasan, kedua pistol start, ketiga start block, keempat tiang finish, kelima stopwatch, keenam sepatu. Lintasan lari sprint atau track menggunakan ketentuan lapangan atletik dengan panjang 400 meter yang memiliki 8 lintasan dengan lebar tiap lintasan 1,22 meter. Selanjutnya pistol start. Pistol ditembakkan ke atas sebagai tanda aba-abaya yang dapat digantikan dengan suara fluid ataupun bendera. Selanjutnya adalah start block, alat yang digunakan untuk membantu sprinter melesat pada lintasan lari dengan posisi yang dapat diatur. Keempat, tiang finish. Dua buah tiang diletakkan pada akhir lintasan sebagai penanda garis finish dengan ketentuan tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Tiang finish terkadang dilengkapi dengan pita finish yang digantungkan setinggi 1,22 meter dari atas tanah. Kemudian adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu finish pemain. Yang keenam adalah sepatu. Sepatu lari sprint atau biasa disebut dengan spike merupakan sepatu yang digunakan oleh sprinter untuk berlari dengan ketentuan di telapak depan terdapat 6 paku untuk menambah daya cengkraman kaki pada tanah. Kemudian kita masuk ke teknik dalam lari sprint. A. Ada teknik start, B. Teknik lari, C. Teknik memasuki garis finish. Adapun posisi start yang digunakan dalam lari sprint adalah start jongkok. Sementara itu, gerakan pada saat posisi start dapat dibagi menjadi 3, yakni saat aba-aba bersedia, siap, dan ya. Pertama, aba-aba bersedia. Kaki kanan berada di depan kaki kiri dan jari-jari kaki kiri segaris dengan tumit kaki kanan. Kemudian, badan diturunkan, tangan diletakkan di garis, ibu jari dan jari-jari tangan lainnya membentuk huruf V terbalik, bahu condong ke depan, dan lengan dengan posisi lurus. Lalu posisi badan agak maju ke depan, tangan tetap lurus, posisi kepala rileks, dan pandangan ke depan. Kedua, aba-aba siap. Pinggul diangkat ke atas lebih tinggi dari bahu,
pandangan tetap lurus ke depan dengan tangan tetap lurus, dan ambil napas dalam-dalam. Yang ketiga, aba-abaya atau bunyi pistol. Lengan kanan diayunkan ke belakang dan lengan kiri diayunkan ke depan secara kuat. Kaki kanan melangkah secepat mungkin dan kaki kiri menolak sekuat-kuatnya untuk menambah kecepatan. Posisi badan meluncur lurus ke depan dan langkah kaki dipercepat dengan konsentrasi penuh ke garis. Star jongkok dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni star pendek atau bone star, kedua star menengah, dan star panjang. Secara umum, gerakan sikap badan dan sikap tangan semuanya sama, namun perbedaannya terletak pada penempatan kaki depan dan kaki belakang saat badan diturunkan. Di mana posisi lutut kaki belakang berada di depan ujung kaki depan pada star pendek. Posisi lutut kaki belakang segaris dengan ujung kaki depan pada star menengah. Sedangkan posisi lutut kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan pada star panjang. Selanjutnya adalah teknik lari. Ada 3 teknik dasar yang harus dikuasai sprinter, yakni gerakan kaki, ayunan lengan, dan posisi badan saat berlari. Pertama, gerakan kaki. Kaki digerakkan setinggi-tingginya dan melangkah dengan secepat dan selebar mungkin. Posisi kaki belakang saat menolak seakan-akan tertendang ke depan disertai lutut yang ditekuk agar paha mudah terayun ke depan. Ketika mendaratkan kaki, bagian kaki yang digunakan adalah ujung telapak kaki. Kedua, ayunan lengan. Lengan diayunkan ke depan setinggi batang hidung dengan posisi siku ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, sikap badan. Badan selalu rileks, seimbang, dan condong ke depan dengan kepala segaris punggung, dan pandangan mata selalu tertuju ke depan. Selanjutnya adalah teknik memasuki garis finish. Persaingan ketat biasanya terjadi di antara para sprinter ketika hendak memasuki garis finish. Oleh sebab itu, terdapat beberapa teknik untuk melewati garis finish agar dapat memenangkan perlombaan, yakni tetap berlari dengan secepat mungkin tanpa mengurangi kecepatan. Membusungkan dada dan kepala ke depan dengan kedua tangan ke belakang dan menjatuhkan salah satu bahu ke depan atau memiringkan dada dan bahu ke depan. Namun jangan berlebihan agar keseimbangan badan tetap terjaga. Selanjutnya adalah peraturan dalam lari jarak pendek. Pertama ada peraturan umum, kedua diskualifikasi, ketiga petugas atau juri dalam lomba. Peraturan yang ditetapkan oleh IAAF dan PASI terkait lari jarak pendek adalah sebagai berikut. Pertama, garis start dan finish dalam lintasan lari ditandai dengan sebuah garis selebar 5 cm, siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. Yang ketiga, semua peserta lomba lari mulai berlari setelah aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Yang keempat, peserta yang membuat kesalahan saat start akan diberi peringatan maksimal 3 kali peringatan. Yang kelima, lomba lari jarak pendek berskala besar dilakukan dalam 4 tahap, yakni babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak, pemenang 1 dan 2 dari tiap waktu perlombaan, atau satu waktu terdiri atas 8 pelari berhak maju ke babak berikutnya. Selanjutnya adalah diskualifikasi. Pelari akan didiskualifikasi apabila pertama, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Kedua, memasuki lintasan pelari lain atau mengganggu pelari lain. Ketiga, keluar dari lintasan. Dan yang keempat, terbukti memakai obat perangsang atau obat terlarang. Kemudian petugas juri dalam lomba. Petugas atau juri dalam lomba terdiri atas pertama starter yang bertugas memberangkatkan pelari, yang kedua recall starter yang bertugas mengabsen pelari, yang ketiga timer, petugas mencatat waktu, yang keempat pengawas lintasan, petugas yang mengawasi pelari dengan berdiri pada tempat tertentu, yang kelima juri kedatangan yang bertugas mencatat kedatangan pelari pertama sampai terakhir dan menentukan urutan juara, dan yang keenam juri pencatat hasil
yang bertugas mencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya tentang materi pembelajaran lari jarak pendek bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.